Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas peristiwa akhir zaman. Kita akan memulai dengan kemunculan Dajjal sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Setiap nabi telah memperingatkan umatnya mengenai kemunculan Dajjal, yang membawa fitnah yang sangat dahsyat. Dajjal akan memfitnah setiap agama manusia, awalnya mengaku sebagai nabi dan akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Pengikut Dajjal terutama berasal dari kalangan wanita. Sebelum kedatangan Dajjal, akan terjadi 3 tahun kekeringan yang luar biasa. Pada tahun pertama, langit akan ditahan sepertiga dan bumi tidak akan subur. Pada tahun kedua, langit akan ditahan 2/3 dan bumi akan menjadi sangat kering. Pada tahun ketiga, seluruh langit dan bumi akan ditahan sepenuhnya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan manusia akan mengalami kelaparan. Itulah saat Dajjal muncul. Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang sudah hancur secara ekonomi. Tanah mereka tidak lagi bisa ditanami dan tidak ada makanan yang tersedia. Dajjal akan berkata, "Jika kalian beriman kepadaku, aku akan membuat tanah kalian subur. Aku akan menggemukkan hewan-hewan kalian. Aku akan memberikan kalian harta yang ada di dalam bumi." Dajjal akan mengeluarkan semua emas, perak, dan batu permata yang ada. Bagaimana orang tidak akan tergoda dan mengingkarinya pada saat seperti itu? Dajjal akan mengklaim bahwa ia bisa mengendalikan hujan, menyebabkan tanaman tumbuh, dan mengeluarkan emas. Tentu saja, orang-orang akan menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Dajjal akan mengatakan, "Apakah kalian ingin bertemu dengan orang tua yang telah meninggal? Hiduplah!" Padahal, mereka sebenarnya adalah setan yang menyamar sebagai keluarga kita. Mereka akan menyuruh orang untuk mengikuti Dajjal dan menganggapnya sebagai Tuhan. Banyak orang yang akan terperdaya olehnya. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk berlindung dari Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa fitnah ini sangat besar. Rasulullah juga mengatakan, "Jika aku masih hidup, aku akan membunuh Dajjal sendiri. Namun jika aku meninggal sebelum itu, kalianlah yang akan melawannya, dan kalian tidak akan mampu melakukannya." Karena hanya seorang nabi, yaitu Isa bin Maryam, yang dapat membunuh Dajjal. Dajjal kemudian berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus bersembunyi di Bukit Tur bersama para prajuritnya. Kemudian, tidak ada pilihan lain selain harus berjihad, mati sebagai syahid, atau hidup dengan kehormatan. Pada saat subuh, Isa bin Maryam turun ke bumi dengan tugas utama untuk membunuh Dajjal. Ia akan tinggal di bumi selama 40 tahun, sedangkan Imam Mahdi hanya tinggal selama 7 tahun. Tugas pertama bagi Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal. Setelah itu, ada tugas lainnya, yaitu membunuh babi, mematahkan salib, dan memimpin umat muslim. Ia juga akan memperkenalkan Islam kepada sebagian dari ahli kitab, dan mereka akan beriman kepada Islam sebelum kematian Nabi Isa. Setelah meninggalnya Imam Mahdi, Nabi Isa akan menjadi pemimpin bagi umat muslim. Pada zaman Nabi Isa, Allah akan menghancurkan benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Di balik benteng itu, terdapat 2 suku besar, yaitu suku Yajuj dan suku Majuj. Jumlah mereka sangat banyak, 999 dari mereka adalah dari satu di antara kita. Rasulullah bersabda bahwa kaum ini tidak dapat dikalahkan atau dibunuh karena jumlah mereka yang begitu banyak. Akibatnya, orang-orang di luar suku mereka dibantai, dibunuh, dan dimakan oleh mereka. Mereka bahkan merasa bahwa mereka telah membunuh semua orang yang hidup di bumi. Sombong, mereka menatap langit dan mengatakan bahwa mereka juga akan membunuh orang-orang di langit. Dengan itu, mereka mengarahkan tombak dan panah mereka ke langit, berusaha melakukan pengkhianatan. Namun, Allah pun merencanakan suatu tipu daya. Panah mereka diserap oleh awan sehingga tidak terlihat lagi. Kemudian, panah-panah itu dikembalikan, seolah-olah ujung-ujungnya telah berlumuran darah, padahal itu adalah tipuan yang sengaja dibuat oleh Allah. Tidak ada makhluk yang mati di langit. Namun, mereka semakin sombong, merasa telah membinasakan orang-orang di langit. Itulah saat Allah menampakkan kekuasaannya. Allah mengirimkan makhluk kecil yang disebut Nagof, yaitu sejenis ulat, yang masuk ke tenggorokan mereka. Setelah satu ulat mati, semuanya dari suku Yajuj dan Majuj pun mati karena siksaan dari Allah. Setelah mereka binasa, jasad-jasad mereka diangkat oleh burung-burung besar dan dilemparkan ke tempat yang tidak diketahui, entah itu ke lautan atau ke tempat lain yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian, Allah menurunkan hujan yang membersihkan bumi dari sisa-sisa mereka. Setelah itu, Nabi Isa ibnu Maryam dikembalikan ke dunia dengan kehidupan yang luar biasa.
Orang-orang yang hidup pada masa itu sangat beruntung karena bumi kembali seperti semula, penuh berkah. Namun, akhirnya Nabi Isa pun meninggal dunia. Setelah wafatnya Nabi Isa ibnu Maryam, sebagian manusia kembali menyimpang dengan kekufuran, sementara sebagian lainnya tetap beriman. Pada saat itu, terjadi kehebohan di daerah yang sangat jauh, di timur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan gempa yang tidak hanya menghancurkan satu desa, tetapi bisa menghancurkan negara secara keseluruhan. Berita tentang gempa dahsyat yang dapat menghancurkan negara-negara tersebar dan membuat orang-orang gempar. Setelah mereka mendengar berita tentang gempa dahsyat di arah timur, tiba-tiba mereka juga mendengar berita tentang gempa hebat di arah barat yang menghancurkan negara-negara. Setelah itu, gempa-gempa pun terjadi di seluruh jazirah, mengguncang dunia secara keseluruhan. Akibatnya, orang-orang menghadapi kesulitan dalam mencari tempat tinggal dan mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka menjadi miskin. Seiring dengan itu, sebagian orang semakin menjauh dari keimanan dan semakin kafir, tetapi ada juga yang tetap istiqomah dalam iman. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka untuk bertaubat. Allah tiba-tiba mengirimkan duhan, yaitu kabut gelap yang meliputi seluruh dunia. Kabut ini masuk ke dalam rumah, gang, gua, jalan, di mana-mana, dan tidak ada yang terhindar dari menghirup kabut tersebut. Setiap hari, banyak orang meninggal dunia karena menghirup kabut tersebut. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka telah menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa kepada Allah, meskipun mereka adalah orang-orang yang ahli dalam maksiat. Mereka berjanji untuk beriman jika Allah mengangkat kabut tersebut. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kabut itu setelah hanya 40 hari, tetapi sudah banyak nyawa yang melayang. Banyak yang terbakar hingga kepala mereka seperti kepala ikan. Sebenarnya, kabut itu merupakan kesempatan terakhir bagi mereka yang ingin bertaubat. Setelah itu, tidak akan ada kesempatan lagi bagi mereka untuk bertaubat. Seharusnya, setelah kabut itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang sebelumnya berzina harus berhenti berzina, yang minum khamar harus berhenti minum khamar, dan yang menyembah berhala harus meninggalkan berhala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah kabut itu hilang, sebagian orang kembali kepada kekufuran. Pada malam yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika waktu subuh tiba, orang-orang yang beriman bangun seperti biasa untuk melaksanakan salat subuh. Namun, orang-orang kafir dan munafik terlelap dalam tidur mereka. Mereka baru terbangun setelah waktu subuh berlalu. Namun, pada saat itu, langit masih gelap seperti saat gerhana matahari total. Tunggu hingga waktu zuhur, namun matahari tidak muncul. Tunggu hingga waktu asar, namun tetap tidak ada tanda-tanda matahari. Tunggu hingga waktu maghrib, tiba-tiba matahari yang seharusnya tenggelam, malah muncul dari arah barat. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu taubat. Pada hari itu, akan datang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, jiwa tidak lagi memiliki manfaat keimanan, baik itu orang yang sebelumnya tidak beriman maupun yang telah beriman tetapi belum beramal soleh, sesuai dengan firman Allah. Akibatnya, semua manusia menangis. Para dai berhenti berdakwah, para ustadz berhenti mengajar. Orang-orang yang minum khamar berhenti mabuk, orang-orang yang berzina berhenti berzina. Mereka menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, meskipun mereka bertaubat secara tulus sesuai dengan syarat-syarat taubat, keimanan mereka tidak akan memiliki manfaat di hadapan Allah. Pada saat itulah, setelah 1 atau 2 hari berlalu, muncul binatang yang disebut dengan Dabatul Minal Ard. Binatang ini besar dalam hadis yang lemah dan diyakini membawa tongkat Nabi Musa dan kep Nabi Sulaiman. Jika tongkat Nabi Musa disentuhkan pada hidung orang kafir, dia akan terbakar. Jika kep Nabi Sulaiman dijepitkan pada lidahnya, lidahnya akan bercahaya. Namun, hadis ini lemah. Setelah itu, manusia akan dibedakan antara yang beriman dan yang kafir. Al-Quran akan diangkat, sedangkan Islam hanya tinggal dalam nama. Mereka tidak lagi mengenal syariat Islam, tidak lagi melakukan sholat, tidak lagi membayar zakat. Mereka bahkan mengucapkan kalimat, La ilaha illallah, karena mereka mendengar leluhur mereka mengucapkannya. Ketika tidak ada lagi sholat, tidak ada haji, dan tidak ada aktivitas keagamaan lainnya, harapan apa yang tersisa di dunia ini? Setelah itu, Allah mengirimkan api dari Aden atau Hijaz, Yaman. Pada malam hari, api itu tenang, tetapi pada siang hari, api itu mengarahkan manusia ke tempat yang disebut sebagai Syam.
Syam adalah tempat di mana manusia akan berkumpul. Pada saat itulah Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan ditujukan kepada manusia yang paling buruk. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Allah akan mengirimkan angin yang sangat dingin, yang akan menghampiri setiap orang. Orang-orang, meskipun memiliki sekecil biji iman di hati mereka, akan meninggal. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman tidak akan merasakan bunyi pertama sangkakala yang ditiup oleh Israfil. Bunyi pertama sangkakala itu hanya akan didengar oleh orang-orang kafir. Orang pertama yang mendengar bunyi sangkakala itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minuman untuk unta. Tiba-tiba, dia jatuh dan meninggal. Kemudian, bunyi sangkakala terdengar di pasar, di jalan-jalan, dan di rumah-rumah. Bayangkan, satu malaikat dengan kekuatan yang melebihi seluruh manusia dan jin. Jika semua manusia dan jin dihidupkan kembali dan kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada seluruh manusia dan jin. Sekali ditiup, semuanya hancur dan mati. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.